hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Jemaat saja katakan, ku kagum. Amin, amin. Ini suara umat-Mu Tuhan. Ini pujian umat-Mu. Bahwa Kau Allah yang hidup. Allah yang berdaulat. Allah yang berkuasa. Amin. Haleluya. Kagum. Kagum. Hormat akan Kau. Ku kagum. Hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapa di sorga, pagi hari ini Tuhan, kami umat-umat-Mu bersyukur datang ke bait-Mu Tuhan. Kami datang dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kami datang dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau yang menjagai kami dan memagari kami. Engkau yang meluputkan kami dari segala malapetaka kecelakaan apapun. Kami tahu di tempat ini kami berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Dan bagi-Mu Tuhan kami berikan segala pujian, segala hormat dan kemuliaan. Engkau bertakhta di atas ibadah kami pagi ini Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi ruangan ini. Hadirat-Mu bekerja dalam hidup kami. Kami dedikasikan ibadah raya pagi ini. Dari awal sampai akhirnya
boleh jadi di atas satu nama. Nama Yesus Tuhan kami. Raja di atas segala raja. Yang layak terima pujian dan hormat kami. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Beberapa bulan kita bertemu di udara. Amin. Bertemu di udara. Bersatu di udara. Satu ketika nanti saat itu akan terjadi dan kita akan bertemu dengan Tuhan kita di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak-anak. Amin. Ada pertemuan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Amin. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara. Haleluya, mari bertepuk tangan. Haleluya. Pertemuan yang manis, saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara. Amin. Yes. Mari bertepuk tangan. Amin. Haleluya. Kalau bunyi sangkakala ya, nama kita disebut. Haleluya. Oh, amin. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Bunyi sangkakala, oh kalau bunyi sangkakala, oh kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang tebusannya berkeliling datang, kalau namaku dipanggil siap-siap ya. Oh kalau bunyi sangkakala, oh kalau bunyi sangkakala, oh kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, oh kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Bunyi sangkakala, oh kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Yes, amin. Kalau bunyi sangkakala, pastikan
Namamu ada. Amin. Masih dikasih kesempatan. Perbaiki yang tidak baik menjadi baik. Biar namamu ada dan pertemuan itu terjadi. Amin. Haleluya. Baik. Kau Bapa yang baik. Bapa yang sangat baik. Terbaik dalam hidup kami. Kami tidak akan melepaskan-Mu Tuhan. Karena kami sudah merasakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Merasakan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Bapakku yang baik, katakan kau sangat kucinta. Kau sangat kucinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang
Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kau sudah kumpulkan kami kembali di tempat ini, Tuhan. Ini anugerah yang terindah yang Kau berikan untuk kami, Bapa. Pagi ini Tuhan, kami ada di rumah-Mu. Kami mau mendengar isi hati Tuhan. Kami mau mengikuti apa yang Kau mau, Bapa. Saatnya Engkau berbicara untuk kami. Ajar kami, tuntun kami. Supaya kami tahu kehendak-Mu, Tuhan. Kami butuh Tuhan. Setiap hari kami butuh Tuhan. Kami perlu firman-Mu, Tuhan. Ini saatnya Bapa berbicara untuk kami. Berkati kami semua pagi ini dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ya. Kita sangat bersyukur pagi ini kita sudah ada sama-sama dalam komunitas secara fisik. Beberapa bulan kita bertemu di udara. Ya tadi nyanyian bilang suatu kali kelak kita akan ketemu Dia, Raja di atas segala raja, di udara. Ya. Saat ini Tuhan izinkan kita kembali beribadah di tempat ini. Ini saya bilang ini anugerah besar yang Tuhan berikan. Ya, dengan cara yang baru, dengan new normal, dengan suatu tatanan kehidupan yang baru. Dan pagi ini saya mau bagikan ini untuk kita semua. Kita masih dalam pembatasan-pembatasan supaya kita menjadikan new normal ini suatu gaya hidup kita. Kita harus memperlakukan ini merupakan gaya hidup kita, bukan lagi aturan, tapi ini bagian daripada kehidupan kita. Ya apa itu sebenarnya new normal? Ya, new normal adalah suatu tatanan kehidupan normal yang baru, suatu tatanan kehidupan normal yang baru. Ya, jadi suatu cara hidup atau gaya hidup normal yang harus kita lakukan, yang baru. Saya teringat di akhir 2019. Di akhir 2019 Bapak Gembala Pembina berbicara untuk kita gembala-gembala waktu di Bandung. Dia menyampaikan suatu pernyataan, suatu pesan dari Tuhan yang dia dapat. Dia bilang tahun depan, itu tahun 2020, kita akan masuk dalam suatu goncangan besar. Suatu perubahan yang terjadi secara besar. Dan tapi itu akan terjadi penuaian jiwa yang besar-besaran. Lalu dikatakan di tahun 2020, waktu itu di Desember 2019, itu adalah kita akan masuk di tahun dimensi yang baru. Waktu itu kita tidak tahu dimensi seperti apa. Apa yang akan terjadi? Pokoknya Tuhan bilang akan terjadi perubahan yang besar. Akan terjadi suatu goncangan yang besar. Tapi dalam goncangan itu akan terjadi penuaian jiwa-jiwa untuk Tuhan. Dan waktu kita masuk di tahun 2020, diawali dengan apa? Ternyata ada suatu goncangan yang besar. Pandemik COVID-19, virus yang mendunia, bukan saja Indonesia. Mulai dari China sampai seluruh dunia, sampai Indonesia juga terkena. Ya. Dan ini merubah semua tatanan kehidupan dunia. Tatanan kehidupan manusia, peradaban manusia dirubah menjadi gaya hidup yang normal. Menjadi tatanan baru yang harus kita lakukan. Yang harus kita membuat itu menjadi gaya hidup kita. Ya. Itu yang disebut sebagai new normal. Ya. Nah Alkitab katakan begini. Kalau kita di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Jadi orang-orang yang percaya pada Kristus, tidak usah takut. Kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kita akan masuk dalam new normal, itu merupakan gaya hidup kita. Nanti saya akan bagikan ini terus ya. Kita lihat sama-sama Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-19. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-19 dikatakan begini. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya aku hendak membuat jalan di padang gurun
dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan mau membuat sesuatu yang baru, tidak bisa tidak. Jalan yang baru, ini jalan apa? Jalan-jalan kehidupan yang baru, sungai-sungai kehidupan yang baru yang Tuhan mau buat untuk orang yang percaya kepadanya. Mengapa sampai ada new normal? Karena ada COVID-19. Ya. Ada new normal karena ada COVID-19. Virus ini Bapak Ibu sangat berbahaya. Dia tidak mengenal apapun, itulah siapapun dia tidak mau tahu. Dari orang kecil sampai orang besar kalau terkena, kalau daya tahan tubuhnya tidak kuat bisa selesai. Ya. Virus ini sangat berbahaya saya bilang. Dan dia pada manusia, dia punya reseptor, kita semua sudah tahu karena ini sudah sering dibicarakan di media. Adalah saluran pernapasan, itu reseptornya. Dan variasinya dari tidak bergejala sampai fatal, sampai bergejala. Ya. Gejala yang paling fatal adalah gagal napas. Dia tidak bisa bernapas, paru-parunya rusak, dan dalam waktu singkat dia meninggal. Ini virus ini. Dari ada yang sama sekali tidak bergejala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu di musim pandemik virus ini, tidak ada jalan lain bagi kita. Ya, kita harus bagaimana caranya untuk melawan virus ini. Kita sudah mencoba semua cara untuk melawan virus ini. Tapi sampai saat ini obat itu belum ada. Vaksin belum ditemukan. Jadi bagaimana untuk kita bisa melawan virus ini? Kita kembali, saya ambil contoh ya. Saya ada ambil bawa virusnya dari laboratorium. Mudah-mudahan kalian bisa lihat. Nah ini virusnya. Ini contoh bukan betul. Ya. Ini virus yang saya pinjam dari laboratorium keluar. Tadi malam saya buat virusnya, ini virusnya. Virus ini belum ada obat untuk membunuhnya. Belum ada vaksin untuk bikin kekebalan tubuh kita, merangsang kekebalan tubuh kita supaya kita terhindar dari ini. Berarti satunya jalan, kita sekarang buat bagaimana kitanya. Itulah pemerintah menganjurkan kita masuk dalam suatu new normal, kehidupan normal yang baru. Pak Gembala Pembina bilang dimensi baru. Untuk bisa ini, ada dua hal yang paling penting yang harus diperhatikan untuk kita masuk di ini ya. Di tatanan kehidupan yang baru. Bapak Ibu, saya ambil contoh ya. Kalau misalnya kita ditugaskan ke luar negeri, ke kutub selatan yang ekstrim. Atau kutub utara. Di mana suhu di sana, suhu luar tuh di bawah 0 derajat. Lalu kita dari Indonesia dengan suhu ya 30, 36 sampai paling panas mungkin sampai 38 di Indonesia. Lalu kita pergi tugas ke kutub utara. Kita pakai gaya hidup Indonesia. Sampai sana kita fatal. Kita game. Kita enggak bisa gaya hidup Indonesia kita bawa ke sana. Nah sekarang virus ini ada, yang kita enggak bisa lawan dia, enggak bisa membunuh dia. Berarti gaya hidup kita harus tukar. Gaya hidup lama kita bisa cium hidung, kita bisa pelukan, itu kita mau ganti semuanya. Dengan new normal itu. Itulah gereja harus seperti ini. Pakai masker itu harus. Jaga jarak itu harus. Cuci tangan itu harus. Ukur suhu itu harus. Itulah new normal yang harus kita lakukan. Karena virus ini tidak bisa dibunuh, tidak bisa dilawan. Kita bagian yang kita harus membuat gaya hidup kita supaya kita terhindar dari virus ini. Ya. Nah, ada dua hal yang penting ini fakta menyatakan begini. Ada orang yang sudah terjangkit virus ini, corona ini, COVID-19 ini, tapi tidak bergejala. Tidak bergejala. Bahkan pada kondisi tertentu setelah dia sudah positif COVID-19, kita CT scan paru-parunya tidak rusak. Ada orang yang ditemukan seperti itu. Tidak semua tapi ada. Ya. Kalau dia kenal orang tertentu, paru-parunya CT scan pasti rusak. Dan itu ada sequelenya, ada bawaannya nanti. Rusaknya tidak bisa sembuh sempurna. Karena ada cacat dalam paru-parunya. Ya. Hari ini kita kuliah dulu, supaya kalian bisa mengerti tentang virus ini. Ya, betul, ini karena ini permulaan yang baru, kita harus tahu betul ini. Supaya kalau kita masuk di new normal, kita tahu itu penting sekali buat kita. Ya. Itu dimensi yang baru kita hidup. Nah,
Virus ini ada yang tidak bergejala, bahkan ada sampai tidak mengakibatkan paru-parunya rusak. Dilihat dengan CT scan paru-parunya normal. Kenapa demikian? Daya tahan orang itu lebih kuat daripada virulensi virus itu. Saya ulangi, daya tahan orang itu lebih kuat daripada virulensi dari virus itu. Jadi virus itu ada dalam tubuh kita, tapi dia banci. Dia tidak bisa menginfeksi kita. Karena daya tahan tubuh kita lebih kuat daripada virus itu. Nah, ini yang harus kita pelajari. Kenapa sampai itu bisa terjadi? Ya, gaya hidup orang itu harus kita pelajari. Bagaimana supaya kita bisa memperoleh daya tahan tubuh yang optimal? Seperti itu, berarti kita harus hidup dengan gaya hidup yang sehat. Nah, apa itu gaya hidup yang sehat? Yang pertama, olahraga teratur. Saya bersyukur ibu-ibu kita di sini sudah memulai yang luar biasa. Dari sebelum pandemik, virus ini mereka sudah olahraga pagi. Ya, 1 hari paling tidak jalan kaki 1000 langkah. Itu paling hebat. Ya, saya ikut tapi kadang-kadang tidak bisa ikut. Gaya hidup masih terus, kita mesti belajar untuk gaya hidup. Ada olahraga yang teratur, kemudian teratur tidur. Kebiasaan tidur di atas jam 10 dihilangin. Jangan terhipnotis dengan handphone atau Facebook sampai larut-larut malam. Saya ditegur terus. Stop. Jangan menggunakan itu di atas jam 10. Kalau bisa tidur istirahat dengan teratur itu penting, ya. Dengan waktu istirahat harus cukup. Konsumsi makanan yang sehat. Untuk laki-laki, buang rokok. Tidak boleh merokok, tidak boleh alkohol, tidak boleh narkoba. Yang barang-barang itu sudahlah, tinggalkan. Kita masuk new normal, barang yang baru, kehidupan yang baru, ya. Kita harus ada konsumsi vitamin. Saya anjurkan untuk vitamin C, ya. Kalau mau nama dagangnya Becom C atau Enervon C. 1 hari 500 mili pagi. Makan pagi lalu minum itu. Kalau ada omega 3, tambah omega 3 dan vitamin D. Saya itu 3 itu tiap pagi saya minum. Ya, tiap pagi saya minum itu. Kemudian ingat, kita harus bisa kelola stres kita. Stres itu pengaruh, ya. Jadi kalau waktu-waktu tertentu yang kita sudah terlalu dalam kehidupan, orang tidak pernah terlepas daripada tidak masalah, ada masalah selalu ada. Tapi bagaimana kita bisa kelola stres kita? Nah, kalau hal-hal ini tanpa sadar kita sudah masuk dalam new normal. Yang pertama untuk diri kita. Artinya untuk kalau virus itu datang pada kita punya daya tahan tubuh sudah di atas daripada virulensi virus itu. Ya, itu yang pertama, ya. Yang kedua, bagaimana untuk kita mencegah penyebaran daripada virus ini? Ya. Tadi saya sudah katakan bahwa ada yang tidak bergejala, ada yang sama sekali tidak bergejala. Saya minta maaf, saya bukan kasih kuliah kedokteran, tapi ini harus kita tahu, ya. Paling penting itu lewat media mana, lewat gereja, lewat pemuka-pemuka agama supaya menyampaikan ini untuk umat tahu. Karena yang paling cepat untuk disampaikan kepada masyarakat lewat media seperti ini, ya. Yang kedua, bagaimana untuk mencegah penularannya? Karena tadi saya katakan bahwa ada orang-orang yang tidak bergejala dan itu bisa menularkan untuk orang lain. Jadi untuk menghindari penularan daripada virus itu, yang pertama wajib pakai masker. Wajib pakai masker. Itu normal, ya. Yang pertama pakai masker. Yang kedua jaga jarak. Jaga jarak daripada satu dengan yang lain. Yang ketiga cuci tangan setelah memegang sesuatu. Bapak Ibu kalau saya pegang ini, turun saya harus cuci tangan. Ada hand sanitizer cepat. Itulah dibuat di botol kecil, dikantongi. Jalan kemana aja kamu bawa itu hand sanitizer untuk cuci tangan. Ya. Di mal-mal kalau ada tempat cuci tangan harus cuci tangan. Itu gaya hidup yang baru, new normal. Ya. Kemudian kalau mereka cek suhu, ada orang di mal atau di kantor, di mana di rumah sakit, di gereja cek suhu harus ikuti. Supaya kita tahu suhu kita yang normal itu berapa. Kalau kita 37,5 ke atas, oh ada sesuatu. Kita perlu istirahat dulu, dikasih obat dulu.
Jangan berkumpul dengan kerumunan yang banyak ya. Kemudian hindari berjabat tangan, hindari berpelukan, hindari bercium. Ya ini memang tradisi kita yang lama. Itu yang lama itu sekarang kita mulai ceraikan itu. Jangan lagi kita baku cium hidung satu dengan yang lain waktu ketemu. Ya, karena bahaya, virus ini tidak hilang. Ya. Hindari kerumunan massa. Kalau tidak penting, sesudah gereja sudah selesai, jangan kumpul-kumpul di luar foto-foto lagi. Cepat pulang ke rumah. Ya, stay at home. Ya, cepat kembali ke rumah. Nah, kondisi-kondisi ini yang disebut normal, yang saat ini. Ya, ini yang harus kita kerjakan, yang harus kita buat itu jadi gaya hidup kita. Jadi kondisi normal. Ini tidak gampang. Tidak gampang. Saya di rumah sakit kalau di kamar operasi tiap hari harus pakai masker. Sebelum pandemik kita masuk kamar operasi wajib pakai masker. Ya. Itulah waktu mulai pandemik, mulai virus ini saya bilang pokoknya saya tidak mau pakai masker. Belakangan saya lihat dokter yang saya tahu plek jatuh KO, pendeta yang saya tahu KO. Wah ini bahaya. Saya mulai selidiki virus ini bahaya. Saya pulang, saya bilang ayo semua rapid test, periksa. Lalu saya sampai sudah swab, ambil lendir tenggorokan, swab, saya sudah lakukan. Untuk melihat itu. Karena bahaya daripada virus ini. Ya. Jadi sekarang yang paling penting kita adalah untuk mencegah sampai suatu ketika para ilmuwan menemukan vaksinnya. Kalau dia menemukan vaksinnya, kalau kita sudah vaksin, kekebalan tubuh terhadap virus itu sudah ada. Jadi Bapak Ibu kalau kita saat-saat ini jalan ke mall, kita lihat orang pakai masker, itu orang normal. Kalau kita lihat ke mall orang antri cuci tangan, jaga jarak, itu orang normal. Kalau kita lihat orang mau diambil scan suhunya, itu orang normal. Ada orang yang, saya kan pejabat, enggak perlu. Saya kan pendeta, enggak perlu. Wah, itu orang-orang abnormal. Atau orang-orang paranormal itu. Jadi yang normal itulah kondisi saat ini, itu yang normal. Kita bergereja dengan jarak begini, pakai masker, itu normal. Ya. Tapi kalau kita melawan itu adalah orang-orang abnormal, orang-orang paranormal. Itu yang harus kita perhatikan. Nah saya bilang untuk membuat suatu budaya baru atau gaya hidup baru itu tidak gampang. Itu perlu pembelajaran, perlu terus. Ada hal penting yang kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus, dia dengan murid-muridnya, dia datang, dia membawa Injil Kerajaan Surga, dia bawa gaya hidup Kerajaan Surga, bagaimana dia mau supaya gaya hidup Kerajaan Surga itu ada dalam kehidupan kita. Dan itu tidak mudah. Ya, kita belajar sama-sama dari itu. Di dalam Yohanes pasal 17 dan 18 Tuhan Yesus bilang begini, ya, aku bukan dari dunia ini. Kerajaanku bukan dari dunia ini, Yesus bilang. Ya. Nanti Bapak Ibu pulang baca di pasal 17 doa Tuhan Yesus, terus pasal 18. Dia terus bilang bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Aku ada roti surga. Ya. Jadi seakan-akan bahwa Yesus bilang bahwa Yesus bukan dari sini, Yesus dari surga. Dia mau katakan seperti begitu. Lalu dia ajarkan kita berdoa di dalam Matius pasal yang ke-6, dia bilang begini, minta dari Bapa supaya kerajaan surga datang dalam kehidupan kita. Minta dari Bapa. Artinya apa? Bukan kerajaannya turun, tapi tatanan kerajaannya kita lakukan. Jadi gaya hidup kita. Jadi aturan-aturan surga itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Seperti apa aturan-aturan itu? Saya kasih garis besarnya. Seperti gaya hidup memberi. Gaya hidup mengampuni, gaya hidup mengasihi, gaya hidup tolong menolong, gaya hidup ketaatan pada perintah-perintah Tuhan. Nah ini yang Tuhan mau supaya terjadi dalam kehidupan kita. Dia bilang aku datang hanya untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus datang cuma dia melakukan kehendak Bapanya untuk datang ke dunia ini. Dan dia mau kita juga melakukan apa yang dia lakukan. Dia ajarkan itu semua. Ya. Kita lihat dari diri Tuhan Yesus sendiri. Setelah dia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, kemudian dipenuhi Roh Kudus,
dia dibawa ke padang gurun selama 40 hari dicobai di padang gurun. Setelah dia dicobai 40 hari di padang gurun, dia keluar sebagai pemenang. Kenapa bisa dia menang? Dia lagi puasa 40 hari, dicobai di padang gurun dan dia keluar sebagai pemenang. Dikatakan bahwa apa? Karena Roh Kudus menyertai dia. Nah ini pentingnya Roh Kudus, karena Roh Kudus menyertai dia. Dia bisa melakukan semua kehendak Bapaknya karena Roh Kudus menyertai dia. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 ya, dikatakan begini, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Oh, berarti pentingnya ini. Yesus bilang waktu itu Farisi tanya dia, kamu sih menyembuhkan orang dengan kuasa apa? Kamu pakai kuasa apa untuk membangkitkan orang? Ternyata Yesus pakai kuasa Allah. Dia pakai power of God, dia pakai kuasa Roh Kudus. Dan Yesus sangat tahu itu. Ya. Dia tahu betul bahwa pelayanannya dia bisa berhasil itu hanya karena kuasa Allah. Ya. Nah kita lihat bagaimana dengan murid-muridnya. Murid-muridnya selama 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Yesus. Yesus mengajari mereka, Yesus mengimpartasi mereka. Tapi setelah Yesus disalib, mereka kucar-kacir, lari satu. Mereka tercerai-berai. Kurang apa Yesus sudah ajarkan mereka tentang gaya hidup kerajaan. Tapi waktu Yesus disalib mereka tercerai-berai. Apa yang kurang dari murid-muridnya? Ya, Yesus tahu itu. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 dan yang ke-8 dia katakan begini. Yesus bilang, lebih baik adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang padamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Pentingnya Roh Kudus. Pentingnya Roh Kudus. Dan kalau ia datang, kalau Roh Kudus itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini yang saya mau garis bawahi pentingnya Roh Kudus untuk kita di hari-hari ini. Yesus tahu bahwa pentingnya Roh Kudus yang harus ada pada murid-muridnya. Itulah sebabnya waktu dia bangkit, waktu Yesus bangkit, dia kumpulkan mereka lagi. Dia yakinkan mereka bahwa dia hidup. Karena tanpa kebangkitan Yesus, iman kita tidak ada gunanya. Kita akan sia-sia. Iman percaya kita akan jadi sia-sia kalau Yesus tidak bangkit. Dia yakinkan mereka selama 40 hari bahwa dia hidup. Ya. Dia pulihkan iman mereka, murid-muridnya. Lalu dia mengutus mereka. Dia memperlengkapi mereka dengan Roh Kudus. Coba kita lihat Yohanes pasal 20 ayatnya 21 dan 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Murid-muridnya diutus dan diperlengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Ya. Karena tanpa Roh Kudus mereka tidak akan, nyatanya waktu Yesus disalib mereka tercerai-berai satu dengan yang lain. Dan sebelum Yesus naik ke surga, ketika ia makan bersama mereka, dia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Dan dia menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa, dan katanya begini, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Dalam terjemahan yang lain di Injil Lukas 24 ayat 49 dikatakan begini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku,
Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Dia janji mereka, waktu Yesus belum naik ke surga, dia bilang pada waktu suatu kondisi dia makan sama mereka, dia bilang jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu janji Bapa. Ya. Dan di hadapan kurang lebih 500 murid waktu itu di Bukit Zaitun, waktu dia terangkat ke surga, dia sementara memberkati mereka. Lalu dia katakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dia bilang, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, dan apa yang terjadi? Dan apa yang terjadi dengan kisah itu? Ya. 10 hari setelah Yesus naik ke surga, tepatnya bertepatan dengan hari Pentakos. Ya. Hari Pentakos mereka ada kumpul di loteng Yerusalem, Petrus dan semua para rasul-rasul. Kurang lebih ada 120 orang yang kumpul di loteng Yerusalem, tiba-tiba turunlah suara dari langit seperti tiupan angin yang keras. Ya, ada diceritakan di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 2. Tiba-tiba turun dari langit suatu tiupan seperti angin yang keras dan memenuhi seluruh ruangan di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka. Dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka. Dan apa dampaknya Bapak Ibu? Setelah mereka dipenuhi, mereka sudah terima Roh Kudus pada Yohanes 20 ayat 21-22, dan 10 hari setelah Yesus naik ke surga, itu manifestasi daripada Roh Kudus tepat pada hari Pentakos. Akibatnya, dampaknya apa? Dampaknya yang terjadi. Gaya hidup mereka berubah. Gaya hidup rasul-rasul ini berubah. Ya. Murid-murid Yesus, 120 murid di loteng Yerusalem itu, dulunya mereka kalau berbicara tentang Yesus mereka takut. Mereka takut menyampaikan Injil kebenaran yang Yesus sampaikan. Tapi setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, gaya hidup mereka berubah. Ya. Mereka mulai dengan pengajaran-pengajaran yang sudah Yesus ajarkan pada mereka. Mereka saling mengasihi, mereka saling memberi, mereka saling melepaskan pengampunan, saling menolong, ya, hidup rukun. Dan mujizat terjadi hari demi hari. Mujizat terjadi, kenapa? Karena mereka sudah ada Roh Kudus dalam hidup mereka. Dan Tuhan tambahkan mereka setiap hari dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Bapak Ibu tahu, disitulah mulai terbentuk gereja mula-mula. Oleh rasul-rasul itu. Mulai terbentuknya gereja mula-mula. Mereka punya tatanan hidup yang baru, gaya hidup yang baru, yang tanpa paksaan. Tapi karena Roh Kudus ada dalam diri mereka. Nah ini yang menjadi perhatian kita semua di zaman akhir ini. Kita masuk ke new normal. Kita akan tertati-tati kalau tanpa Roh Kudus. Ya. Kita akan susah, akan belajar terus, akan jadi peraturan terus, akan ditekan terus. Tapi kalau kita dengan Roh Kudus, kalau Roh Kudus memimpin hidup kita, maka dia akan merubah kita menjadi gaya hidup. New normal ini sudah normal, biasa. Yang harus orang percaya kerjakan, yang harus kita lakukan. Kalau hari-hari ini kita ada dalam tatanan kehidupan normal yang baru, gaya hidup normal yang baru, new normal atau new dimension, saya mau katakan buat saudara-saudara harus sadar ya bahwa kita bisa lakukan semua ini kalau saudara dan saya terus dipimpin oleh Roh Kudus dalam setiap langkah hidup kita. Ini waktunya hari ini ya. Hari-hari ini sudah ini waktunya Tuhan. Pak Gembala pembina bilang sama kita begini ya. Jangan lupa janji Tuhan untuk kita semua. Di zaman akhir ini, di akhir dari zaman akhir ini Tuhan bilang aku akan mencurahkan Rohku. Aku kembali akan mencurahkan Rohku di zaman akhir ini. Yang dia pakai istilah Pentakos yang ketiga, itu istilah, ya, tidak masalah. Tapi akan terjadi Pentakos seperti pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Karena akan terjadi penuaian besar-besar untuk Tuhan. Ya. Dan siapa yang percaya pada Yesus akan diselamatkan. Tidak ada jalan lain. Ya.
siapa yang percaya pada dia akan diselamatkan. Kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan dan orang-orang tua akan mendapat mimpi. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini waktu Tuhan. Ini waktu Tuhan untuk setiap orang yang percaya untuk kita. Ya. Ini waktunya. Banyak orang akan cari Tuhan, cari jalan-jalannya. Ya. Cari jalan yang benar. Gereja harus siap di sini. Ya. Dengan pengajaran-pengajaran yang benar. Karena akan terjadi penuaian besar-besaran untuk Tuhan. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, saya mau bilang untuk kita semua, gereja Tuhan harus siap. Kalau gereja Bapak Ibu, jangan terlalu berpikir tentang bentuk dan struktur. Jangan berpikir tentang gedung. Gereja adalah diri kalian masing-masing. Gereja, 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 gereja. Siap untuk menuai jiwa-jiwa. Timbul pengajaran-pengajaran. Ya. Kalau misalnya kita ada dalam suatu komunitas ini, itu bukan berarti bahwa ya gereja dilihat dalam struktur yang gedung. Tapi gereja adalah gaya hidup daripada kita masing-masing. Gereja-gereja Tuhan. Ya. Saya mau bilang gereja harus siap. Jangan terfokus lagi pada bentuk dan struktur. Tapi bagaimana lifestyle hidup, lifestyle kita. Ya. Bagaimana gaya hidup kita. Kita harus jeli untuk melihat. Jangan sampai kita terjebak dengan berbagai macam doktrin. Doktrin-doktrin itu dibuat manusia. Jangan terjebak doktrin-doktrin agamawi yang sebenarnya membuat kita jauh dari Kristus. Yesus datang, dia tidak membawa agama. Dia bawa Injil kerajaan surga. Dia bawa kabar baik. Itu yang saya mau katakan buat kita semua. Ya. Itu penting untuk kita tahu. Jangan sampai kita terjebak dengan berbagai macam doktrin-doktrin agamawi yang sebenarnya membuat kita jauh dari Tuhan. Satu ayat yang terakhir lagi, ya kita lihat sama-sama. Yesaya pasal 2 ayat yang kedua dan yang ketiga. Ini firman yang Tuhan sudah katakan untuk kita semua. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ya memang hari-hari ini, yang terakhir-terakhir ini. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak. Di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyung-duyung ke sana. Dan banyak suku-suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Orang akan cari gereja untuk apa? Jalan-jalan yang benar. Bukankah Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Orang akan cari Yesus di akhir zaman ini. Tidak ada jalan lain. Dia adalah jalan itu. Ya. Banyak orang akan datang dan berjalan, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ini yang Tuhan taruh di hati saya, bahwa gereja harus siap. Kita semua harus siap. Mari para pemusik bisa naik ke depan. Ya. Kita harus siap. Well, singers juga bisa kembali. Ya. New normal itu adalah tatanan kehidupan normal yang baru. Yang akan menjadi gaya hidup orang percaya, karena di dalam setiap kita ada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memimpin kita. Kuat kuasa Allah yang akan memimpin kita. Dan kita semua yang percaya pada Yesus, saya bilang bukan akan diselamatkan, tapi pasti diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tepuk tangan untuk Dia. Mari kita mempersiapkan diri kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, roti dan anggur sudah ada di tempat duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buka masing-masing, kita naikkan pujian. Kasih Allahku sungguh telah
terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. tak ada kasih Seperti kasih-Mu. bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kita sudah mendengarkan isi hati Tuhan, Roh Kudus terima kasih. Biar Roh Kudus terus menuntun kita supaya kita bisa melakukan itu dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan saatnya Bapa, kami mau bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Bapa, ampuni kami kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami, supaya kami semua bisa bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan itu akan mendatangkan berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kami berkati, kami berdoa memberkati roti dan anggur yang akan kami pakai sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Berkati anak-anak-Mu semua Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jemaat bangkit berdiri sama-sama. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu kekasih Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kanan saudara adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dalam nama Yesus. Mari angkat tinggi-tinggi cawan minuman ini di atas kepala kita. Demikian juga Dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu kekasih Tuhan, bukankah cawan minuman yang sudah diberkati ini ada lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu telah memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan terima kasih-Mu pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. 2000 tahun yang lalu Dia tergantung di atas kayu salib. Terima kasih. Hanya untuk dosa saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih.
kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Saya ambil waktu sedikit untuk menyampaikan beberapa tambahan pengumuman. Sudah itu kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Yang pertama, kita bersyukur ya bahwa kita sudah mulai ibadah secara fisik. Kita jaga protokol kesehatan ini supaya betul-betul seperti apa yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kita terhindar dan kita punya daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada virus. Supaya kita bisa beraksi, bertumbuh dalam segala kegiatan kita di gereja maupun di luar, di tempat pekerjaan kita harus siap dengan protokol ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah dikatakan bahwa semua kategorial kita belum bisa. Kalaupun misalnya akan diumumkan nanti lewat masing-masing koordinator untuk itu. Kemudian setelah ibadah ini, Asyir akan mengatur kita untuk processing keluar. Ya. Jadi jangan langsung secara serempak keluar, tapi nanti mulai dari belakang, satu-satu keluar, sambil Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, ada peti persembahan di belakang. Ya. Keluar, sudah itu setelah di luar, kalau bisa sesegera mungkin pulang ke rumah. Kita harus jaga kondisi kita. Ya. Jadi itu yang paling penting. Saya hari ini sangat bersuka cita, sangat senang, bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan sudah izinkan kita. Kita jaga ini supaya kita tidak ada yang sakit. Jangan sampai nanti orang pikir bahwa kita bergereja ini membawa kita sakit. Ya, kita betul-betul protokol ini kita pertahankan supaya kita terhindar dari virus yang itu barang tadi mana dia terbang dari saya. Ya, itu penting untuk kita semua. Nah, terima kasih untuk semua anak-anakku yang melayani hari ini. Terima kasih. Ya, kita punya core-nya belum ada karena terlalu rapat nanti mengganggu itu, jadi sementara yang choir, nah, kita masih ditiadakan dulu, kita apa adanya supaya kita bisa bertumbuh dengan baik. Saya kira itu, mari kita bangkit berdiri lalu kita mau mengakhiri ibadah kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang
kasih Tuhan Yesus, terima kasih penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam setiap kehidupan umat-Mu Bapa. Terima kasih untuk isi hati Tuhan hari ini yang Tuhan sudah sampaikan untuk semua kita. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah kami lakukan Tuhan. Kami sudah bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya dengan iman kami Engkau ada dalam kehidupan kami. Engkau ada dalam pikiran kami, Engkau ada dalam hati kami. Engkau yang akan memimpin kami untuk masuk dalam keadaan new normal ini Bapak. Terima kasih, terima kasih. Berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang masih di rumah, terutama untuk anak-anak sekolah minggu dan orang-orang yang lanjut usia Tuhan. Bapa jumpai mereka di rumah, sertai mereka, lindungi mereka Tuhan. Pagari mereka Tuhan di musim COVID ini Tuhan, supaya mereka terhindar dari hal-hal yang jahat. Terima kasih berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang hari-hari ini belum sempat untuk datang Tuhan. Mungkin ada yang sakit Tuhan sembuhkan, ada yang lemah Tuhan kuatkan, ada yang masih belum untuk waktunya Tuhan berikan waktu untuk mereka, supaya kali-kali berikut mereka bisa berkumpul dengan kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di akhir daripada ibadah yang diberkati ini Tuhan, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Mari anak-anak Tuhan, arahkan hati dan pikiran hanya untuk Tuhan Yesus. Lalu pulanglah dalam kehidupanmu, pulanglah dalam rumah tanggamu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar kasih, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus akan terus mengikat, mempersatukan kita sampai Tuhan Yesus sendiri datang menjemput kita. Terimalah berkat yang besar ini hanya dalam satu nama, nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus